Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahma. Di sini saya akan membahas materi mengenai miskonsepsi IPA di SD, di mana saya akan menjelaskan pengertian miskonsepsi, penyebab miskonsepsi, dan cara mengatasi miskonsepsi. Baik, yang pertama pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan kesalahan atau ketidaksesuaian konsep dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli. Adapun bentuk miskonsepsi dapat berupa kesalahan konsep awal, kesalahan dalam menghubungkan berbagai konsep, dan gagasan yang salah. Atau dengan kata lain, miskonsepsi adalah pemahaman atau penafsiran yang salah terhadap konsep-konsep ilmiah yang diajarkan dalam pembelajaran IPA. Ini biasanya terjadi ketika siswa memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep yang benar dengan ilmu pengetahuan yang ada. Selanjutnya yaitu penyebab miskonsepsi. Nah, miskonsepsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. 3 diantaranya yaitu yang pertama, pengalaman pribadi yang salah. Nah, siswa seringkali mengaitkan konsep yang diajarkan dengan pengalaman mereka sehari-hari yang tidak selalu akurat. Contohnya saja seperti siswa melihat benda besar yang tenggelam, padahal faktor utama benda itu tenggelam atau tidaknya adalah kepadatan benda tersebut. Nah, yang kedua, pengajaran yang tidak jelas atau tidak memadai. Nah, ketika guru tidak memberikan penjelasan yang mendalam atau menggunakan contoh yang tidak sesuai, siswa bisa saja salah paham. Dan yang ketiga yaitu bahasa yang ambigu atau kesalahan dalam penggunaan istilah. Terkadang bahasa yang digunakan dalam materi ajar atau buku teks tidak dapat dipahami dengan jelas oleh siswa yang bisa menyebabkan miskonsepsi. Nah, selanjutnya cara mengatasi miskonsepsi. Yang pertama, menggunakan metode yang menyenangkan. Nah, pembelajaran aktif seperti eksperimen dan diskusi dapat membantu siswa memahami konsep. Misalnya, saat belajar hukum Archimedes, siswa bisa mencoba berbagai benda di air untuk melihat apakah benda tersebut mengapung atau tenggelam. Dan yang kedua, penjelasan lebih sederhana. Nah, di sini guru perlu menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan memberikan contoh yang konkret. Contohnya, saat menjelaskan gaya apung, gunakan benda-benda dengan kepadatan yang berbeda untuk menunjukkan pengaruhnya apakah benda tersebut mengapung atau tenggelam. Dan yang ketiga, memberi ruang bertanya dan diskusi. Siswa harus diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi, terutama dalam kelompok kecil misalnya. Nah, agar mereka bisa memperbaiki pemahaman yang keliru. Dan yang keempat, memberikan umpan balik yang jelas. Nah, umpan balik yang spesifik dan jelas dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan dan memahami konsep dengan benar. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengertian, penyebab, dan cara mengatasi miskonsepsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.